Sistem pemurnian monster, bab 116 sampai dengan 120. Bab 116 memasuki lembah naga. Puff, ketika Ye Qingwan mendengar Xia Fukun menyebut nama Yang Yao, dia tertawa terbahak-bahak. Fei yang tidak mengerti apa yang membuat Ye Qingwan tertawa. Ia mencoba mengingat nama Yang Yao, tetapi tidak menemukan nama yang sesuai. Jelas, Yang Yao mungkin bukan berasal dari keluarga besar. Namamu agak biasa saja, Fei yang mengatakannya dengan santai. Ya, dia tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin sekte muda itu. Dia sombong dan mendominasi. Xia Fukun mengepalkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Fei Yang langsung terpikat. Nama saya Fei Yang. Itu benar. Apa arti? Fei Yang bahu. Anda akan membacanya begitu saja sekarang setelah artinya jelas. Setelah berpikir sejenak, Fei Yang melanjutkan. Di antara generasi muda, hanya sedikit yang saya ingat yang mampu menahan pukulan dari saya dan keluar tanpa terluka. Siapakah tuanmu? Mendengar ucapan Fei Yang, Xia Fukun berpikir sejenak. Aku khawatir aku akan membuatmu takut jika aku memberitahumu. Fei Yang sedikit mengerutkan kening. Ada beberapa kekuatan di benua 9 provinsi yang lebih kuat dari Sekte 9 Neter. Tetapi sebenarnya tidak ada yang ditakuti oleh Sekte 9 Neter. Ceritakan padaku tentang mereka. Aku datang dari balik bayangan. Bagaimana menurutmu? Apakah kau takut? Xia Fukun juga berpikir untuk membawa Ghost Shadow bersamanya. Jika Sekte 9 Neter datang mengetuk pintunya, bukankah itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah? Hantu. Fei yang sedikit terkejut. Bahkan Master Bayangan Hantu hanya berada di tahap transformasi suci setengah langkah. Usiamu hampir sama denganku. Namun kau telah mencapai level seperti itu. Namun, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sosok hantu itu saja tidak cukup untuk membuat Sekte 9 dunia bawahku takut. Baiklah. Kami tahu Sekte 9 Netermu hebat. Tuan Muda Fei Yang. Apakah kita akan memasuki lembah naga terlebih dahulu? Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Fei Yang sedikit mengerutkan kening. Awalnya aku ingin berlatih tanding denganmu, karena kau sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Namun, yang terpenting sekarang adalah menangani mayat naga itu. Kalau tidak, aku akan datang ke Ghost Shadow untuk mencarimu sendiri nanti. Bagaimana? Itu luar biasa. Xia Fukun tidak menyangka Fei Yang akan mudah terjebak dalam perangkapnya, dan dengan cepat mengangguk. Tapi jika aku kembali di masa depan dan kau tidak ada di sini, jangan salahkan aku jika aku membuat seluruh Ghost Shadow berantakan. Tidak apa-apa, kamu bisa membaliknya jika mau. Xia Fukun bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Apa yang tadi kau katakan? Fei Yang mengajukan sebuah pertanyaan. Bukan apa-apa. Xia Fukun dengan cepat melambaikan tangannya. Fei Yang melirik Xia Fukun dengan rasa ingin tahu. Di antara generasi muda, hanya sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun aku tahu bahwa kunjungan Xia Fukun kali ini juga untuk mencari sisa-sisa naga suci. Dengan kehadiranku di sini, rencana Xia Fukun kemungkinan besar akan gagal. Dengan senyum percaya diri, Fei Yang kembali bergabung dengan barisan Sekte 9 dunia bawah. Tuan Muda, apakah Anda mau? Tetua Hong memperlihatkan kekuatan tingkat Tianyuan puncaknya dan membuat gerakan menggorok leher ke arah Fei Yang. Tak perlu, Fei Yang menyeringai. Mereka yang menarik minat saya. Tentu saja, akan saya tangani sendiri. Dan, Fei Yang melirik Xia Fukun dari sudut matanya. Orang itu mungkin punya banyak trik tersembunyi. Jadi dia tidak mudah dihadapi. Dia pasti sedang waspada sekarang. Jadi meskipun kamu mencoba melawannya, kamu mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Tuan muda ini terlahir dengan bakat tingkat SSS. Meskipun saya belum pernah terlibat dalam kultivasi, saya telah mencapai alam asal surgawi setengah langkah. Xia Fukun ini telah membangkitkan sebagian keinginan saya untuk berkultivasi. Mempertahankannya akan bermanfaat bagi saya. Mendengar ucapan Fei Yang, Tetua Hong tidak punya pilihan selain mengangguk. Di sampingnya, Wakil Presiden Persekutuan Tentara Bayaran menyeka keringat dari dahinya. Aku baru saja dimarahi oleh Tetua Hong, dan sekarang Ketua Sekte Muda dari Sekte 9 Neter juga telah tiba. Jika aku salah bicara lagi,
Bukankah itu akan benar-benar memprovokasi musuh seperti Sekte Sembilan Neter? Melihat Wakil Presiden Persekutuan Tentara Bayaran lambat membuka jalan menuju Lembah Naga, Fei yang sedikit mengerutkan kening. Apa? Wakil Presiden, apa yang Anda tunggu? Sekarang saya akan membuka jalan. Wakil Presiden mencibir dalam hati. Bukankah kita baru saja menunggu Anda berbicara? Setelah berbagai faksi, muncullah para kultivator independen. Saat ini, karena Xia Fukun dan Fei yang telah saling bertukar pukulan sebelumnya, Xia Fukun dan Ye Qingwan sekarang terisolasi oleh para kultivator sesat. Cuma bercanda. Orang ini bahkan tidak takut pada Sekte Sembilan Neter. Jadi tetap bersamanya hanya akan membuatmu menjadi target. Xia Fukun tidak terlalu memperhatikan fakta bahwa para kultivator sesat itu menghindari mereka berdua. Awan, saat kita memasuki Lembah Naga, kau harus tetap di sisiku. Lembah Naga penuh bahaya. Jika kau terpisah dariku, hatiku akan terasa hampa. Mendengar kata-kata Xia Fukun, Ye Qingwan terdiam. Mengapa pengakuan cinta yang begitu indah terdengar begitu canggung setelah diucapkan? Jadi begitu, Ye Qingwan menjawab tanpa daya. Xia Fukun mengangguk. Pada saat itu, dia juga sangat gembira. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis tingkat ke-10. Dan bukan sembarang binatang iblis tingkat ke-10 biasa, melainkan naga ilahi. Siapa yang tahu jenis makhluk buas apa yang bisa tercipta dari sisa-sisa naga ilahi? Menurut aturan sistem pemurnian iblis sebelumnya, jika seseorang memurnikan binatang iblis tingkat ke-10, bukankah itu berarti kekuatanku telah mencapai alam transformasi suci setengah langkah? Ketika saat itu tiba, dan aku memimpin puluhan binatang iblis tingkat 9, siapa di benua 9 neter yang berani menolakku? Tuan Muda Sekte, dengarkan baik-baik. Minung. Saat beberapa anggota berpangkat tinggi dari Asosiasi Tentara Bayaran bergabung, ruang di depan semua orang mulai bergetar. Segera setelah itu, riak mulai menyebar di ruang di depan semua orang. Sebuah lingkaran yang menyerupai susunan teleportasi muncul di hadapan semua orang. Tuan Muda Sekte, silakan. Wakil Ketua Asosiasi Tentara Bayaran itu menangkupkan kedua tangannya sebagai salam kepada Fei Yang. Kau pikir aku bodoh? Orang-orang dari Asosiasi Tentara Bayaranmu, masuk duluan. Lembah Naga ini adalah ruang independen, dan sebagian besar orang yang hadir belum pernah masuk ke dalamnya. Siapa tahu apa yang mungkin terjadi di dalamnya? Setelah mendengar kata-kata Fei Yang, Wakil Ketua Asosiasi Tentara Bayaran itu tersipu malu. Saya memiliki niat baik, dan Anda menafsirkan motif saya seperti ini. Namun, mengingat pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Wakil Presiden Asosiasi Tentara Bayaran itu hanya bisa tersenyum kecut dan mempersilakan para anggota Asosiasi Tentara Bayaran untuk bersiap masuk. Itu juga terjadi pada waktu ini. Karena semua orang punya kekhawatiran. Kenapa aku, Yang Yao, tidak duluan dan memberi contoh untuk kalian semua? Hahaha, tawa riang pun menyusul. Yang terlihat hanyalah bayangan buram di depan mata semua orang. Kemudian mereka melihat satu sosok menuntun sosok lain ke dalam susunan teleportasi di Lembah Naga. Melihat Xia Fukun langsung masuk, Fei yang sedikit mengerutkan kening dan berhenti membuat alasan. Mengikuti langsung di belakang Xia Fukun dan Ye Qingwan, mereka bergegas masuk ke dalam susunan teleportasi. Melihat tindakan Fei Yang, Wakil Ketua Asosiasi Tentara Bayaran itu benar-benar bingung. Apa yang barusan kukatakan sampai kau tidak mau masuk? Kenapa kau berubah pikiran secepat itu? Bab 117 Hai gadis, siapa namamu? Di dalam Lembah Naga, asap dan kabut berputar-putar. Begitu Xia Fukun memasuki Lembah Naga, dia mendengar serangkaian raungan naga. Meskipun suara itu terdengar jauh, saya merasa seolah-olah suara itu berada tepat di sebelah saya. Melihat Ye Qingwan yang sedang digandeng tangannya, Xia Fukun menghela napas lega. Untungnya, diteleportasi ke Lembah Naga tidak memisahkan saya dari Ye Qingwan. Namun kini muncul masalah. Yang ku tahu hanyalah bahwa sisa-sisa naga itu berada di Lembah Naga ini. Tetapi Lembah Naga sangat luas. Kemana aku harus pergi untuk menemukannya? Memikirkan hal ini, Xia Fukun hampir menangis. Untungnya, dia cukup pintar.
Karena sistem pemurnian iblis dapat mendeteksi binatang iblis peringkat ke-7 atau lebih tinggi, dia berpikir bahwa mayat naga seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Memikirkan hal itu, Xia Fukun menarik Ye Qingwan dan melangkah maju. Kira-kira pada waktu itulah, suara dari sistem pemurnian iblis menjadi agak mendesak. Selamat, pembawa acara. Selamat, pembawa acara. Xia Fukun, mengapa sistem pemurnian iblis ini sekarang memuji saya setelah sebelumnya mengalami kerusakan? Selamat, tuan rumah. Sejumlah besar naga terbang ke arah Anda. Diperkirakan secara kasar, yang terlemah di antara mereka berada di puncak peringkat ke-8. Anda telah mendapatkan jackpot, Xia Fukun. Apakah ini benar-benar kabar baik? Setelah mencengkeram Ye Qingwan, Xia Fukun berbalik dan lari sebelum Ye Qingwan sempat mengajukan pertanyaan. Apa kau bercanda? Jika aku bertemu naga sekarang, kecuali aku memanggil monster iblis tingkat 9 itu, bukankah aku akan hancur berkeping-keping? Dan jika aku memanggil begitu banyak monster iblis tingkat 9, bukankah lembah naga akan gempar? Lagi pula, aku masih punya beberapa poin pemurnian yang bisa digunakan. Apakah orang sekikir aku akan menghabiskan poin pemurnianku di saat seperti ini? Dipimpin oleh Xia Fukun, Ye Qingwan merasakan pemandangan di sekitarnya menjadi kabur. Pada saat ini, Xia Fukun telah mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal. Bukan hanya dari pihak Xia Fukun saja. Para prajurit yang memasuki lembah naga kemudian juga memperhatikan bahwa sejumlah besar naga terbang ke arah mereka. Seperti yang diharapkan dari ras naga, kecepatan reaksi mereka sangat cepat. Mereka sudah menyadari kita telah memasuki lembah naga. Setelah Fei yang memasuki lembah naga, dia secara acak diteleportasi ke lokasi yang berjarak puluhan mil dari Xia Fukun. Pada saat itu, dia juga merasakan naga-naga yang mendekat. Setelah mendengar perkataan Fei Yang, tetua Hong yang berada di belakangnya berkata dengan canggung. Tuan Sekte Muda, haruskah kita, atau haruskah kita lari? Itu masuk akal. Fei Yang setuju, lalu keduanya mulai berlari. Lagi pula, tidak ada yang mau melawan begitu banyak naga. Selain Xia Fukun dan Fei Yang, para kultivator sesat lainnya yang memasuki lembah naga tidak seberuntung itu. Beberapa di antaranya diteleportasi langsung ke sisi naga dan dibunuh oleh naga tersebut sebelum mereka sempat bereaksi. Meskipun beberapa di antaranya bereaksi, mereka terlalu lemah untuk menghindar dan terbunuh oleh naga-naga yang menangkap mereka. Seluruh lembah naga dipenuhi dengan jeritan kestongkuan. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Xia Fukun menarik Ye Qingwan ke sebuah gua, dan mereka berdua bersembunyi di dalam. Sistem pemurnian iblis. Adakah cara untuk melindungi aura kita? Xia Fukun sudah menduga bahwa alasan mengapa naga-naga itu mampu menemukan mereka mungkin karena aura mereka. Manusia pernah memasuki lembah naga sebelumnya. Tetapi begitu banyak manusia yang masuk bersamaan pasti akan memicu amukan para naga. Itulah sebabnya para naga menyerang dengan sangat ganas begitu mereka masuk. Alasan Xia Fukun mengajukan pertanyaan seperti itu kepada sistem pemurnian iblis terutama karena setelah sistem pemurnian iblis dipulihkan, ia mendapati sistem tersebut menjadi jauh lebih ramah pengguna. Sistem itu bahkan mulai menjawab pertanyaan secara daring. Setelah mendengar pertanyaan Xia Fukun, sistem pemurnian iblis menjawab, menyembunyikan aura seseorang bukanlah hal yang mustahil. Tetapi level sang pemilik saat ini terlalu rendah untuk membeli kemampuan itu menggunakan poin pemurnian. Namun, sang pemilik tempat bisa mencoba mengubah auranya menjadi aura naga. Itu mungkin bisa membantunya lolos dari kejaran para naga. Setelah mendengar apa yang dikatakan sistem pemurnian iblis, Xia Fukun segera mengangguk. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa kamu memiliki metode ini? Sistem pemurnian iblis, Kenapa kau tidak bertanya lebih awal? Oke, penjelasanmu sangat masuk akal. Setelah menghabiskan 100 poin pemurnian, Xia Fukun mengubah aura dirinya dan Ye Qingwan menjadi aura ras naga. Di luar gua, raungan naga terdengar naik dan turun tanpa henti. Xia Fukun mengerutkan kening. Qingwan, tunggu aku di gua ini sebentar. Aku akan keluar dan memeriksa situasinya. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Ye Qingwan adalah wanita yang bijaksana, dan dia mengangguk ke arah Xia Fukun. Tak lama kemudian, Xia Fukun keluar dari gua.
Tepat saat mereka mencapai bagian luar gua, sesosok naga melesat ke arah mereka dari belakang. Hah, sosok naga itu memandang Xia Fukun dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu tidak memiliki tanduk naga? Dia menunjuk ke kepala Xia Fukun. Xia Fukun terdiam sejenak, melirik orang lain itu, dan mendapati bahwa itu adalah seorang gadis kecil dari ras naga. Meskipun dia masih seorang gadis kecil, auranya sudah seperti binatang iblis tingkat 9. Terlebih lagi, dia sudah berubah menjadi wujud manusia. Kecuali 2 tonjolan kecil di kepalanya yang menyerupai tanduk, kemungkinan tanduk naga. Mungkin, itu karena aku masih anak-anak. Xia Fukun berpikir sejenak lalu menjawab pihak lain. Gadis naga, lalu apa yang kau lakukan di sini? Semua orang pergi mencari manusia yang menerobos masuk ke lembah naga. Meskipun gadis naga itu aneh, aura yang terpancar darinya jelas merupakan aura naga. Dan aura yang sangat murni. Itulah sebabnya dia tidak membunuh Xia Fukun. Bukankah wajar jika anak naga tersesat? Xia Fukun bertanya dengan ragu-ragu. Gadis naga, kalau begitu, bagaimana kalau kau ikut denganku? Para tetua sudah pergi membunuh manusia-manusia itu, dan sisa-sisa naga telah diangkut kembali ke kedalaman lembah naga. Setelah mendengar perkataan gadis naga itu, Xia Fukun mengerutkan kening. Jadi itu sebabnya sisa-sisa naga itu hilang. Ternyata kalian yang mengambilnya. Itu luar biasa. Boleh saya tanya nama Anda? Nona. Xia Fukun bertanya dengan sopan sambil tersenyum. Kenapa kau berbicara begitu formal? Kau sama sekali tidak memiliki sopan santun seekor naga. Gadis naga itu mengerutkan kening, menatap Xia Fukun dengan ekspresi bingung. Xia Fukun juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana naga berbicara. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara kepada gadis naga itu. Hei gadis kecil, siapa namamu? Katakan padaku. Ya, gadis naga, bab 118 aku adalah keturunan naga emas bercakar 5. Namaku Ziwei. Dan aku adalah putri ketiga dari klan naga. Gadis naga itu juga bingung tentang kontestan. Seperti apa Xia Fukun itu? Setelah terdiam sejenak, dia memberitahu Xia Fukun namanya. Ziwei, itu luar biasa. Xia Fukun langsung bingung mendengar nama orang lain itu. Di benua 9 neter ini, nama aneh macam apa yang dimiliki manusia dan naga? Aku adalah burung walet kecil. Ziwei. Ziwei, apa yang kamu katakan? Ziwei sedikit mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Hehehe, bukan apa-apa. Xia Fukun melambaikan tangannya. Apakah kita akan kembali ke tanah suci klan naga sekarang? Xia Fukun mengganti topik pembicaraan. Jika mereka terus berbicara, Erkang dan pangeran kelima mungkin akan muncul. Dan dia pasti akan terbongkar. Lagi pula, dia anak tahun 90-an. Jadi dia pasti pernah menonton Putri Mutiara. Benar, para tetua naga sudah cukup untuk menghadapi manusia-manusia itu. Jika aku tidak salah, tujuan mereka datang ke sini mungkin adalah untuk mengambil sisa-sisa naga tetua agung. Jadi, mari kita kembali dan menjaga sisa-sisa tetua agung. Bagus. Xia Fukun tiba-tiba teringat sebuah pepatah. Orang yang menjaga tempat itu justru mencuri darinya. Dia merasa bahwa kesalahan terbesar Ziwei adalah membawanya kembali ke tanah suci klan naga. Tetapi dia tidak mungkin mengingatkan Ziwei tentang hal itu. Ziwei melirik Xia Fukun dengan curiga. Jika bukan karena aura naga murni yang terpancar darinya, dia mungkin sudah memanfaatkannya saat itu juga. Meskipun dia agak aneh, bagaimanapun juga dia adalah anggota ras naga. Jadi Ziwei tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mengikuti Ziwei menuju tanah suci klan naga, Xia Fukun melihat banyak sesama manusianya dibunuh oleh klan naga di sepanjang jalan. Tetapi dia sama sekali tidak merasa simpati. Keuntungan besar pada dasarnya terkait dengan risiko. Selain itu, hidup dan mati jauh lebih umum di benua 9 neter daripada di bumi. Jadi Xia Fukun secara alami tidak akan terlalu berbelas kasih. Hanya, hei, bukankah itu Yang Yao? Mengapa dia bersama seseorang dari klan naga? Di atas pohon besar di lembah naga, Fei Yang dan Tetua Hong berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan keberadaan mereka dan menghindari pencarian oleh para ahli klan naga. Tiba-tiba, mereka melihat Xia Fukun dan Ziwei terbang di atas kepala dan langsung kebingungan. Mungkinkah orang itu pengkhianat umat manusia?
Kemudian Tetua Hong menyampaikan pikirannya. Mustahil. Fei yang mengerutkan kening. Sekalipun Xia Fukun mengkhianati pasukan manusia dan bergabung dengan ras naga, para naga tidak akan memberikan sisa-sisa naga suci kepadanya. Kurasa ada kemungkinan Yang Yao menggunakan suatu cara untuk menyamar sebagai naga. Fei yang menyampaikan dugaannya. Benarkah? Tapi untuk menyamarkan aura ras naga, bahkan Sekte 9 Neter kita pun tidak memiliki metode seperti itu. Apakah bayangan hantu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Tetua Hong mengatakan sesuatu dengan bingung. Yang Yao itu bukan orang biasa. Berapa banyak dari generasi muda yang mampu menahan satu pukulan dariku? Jangan berspekulasi dulu. Kurasa Yang Yao pasti sudah tahu lokasi sisa-sisa naga itu. Mari kita ikuti mereka secara diam-diam. Fei yang berpikir sejenak lalu berkata, baiklah. Kau adalah pemimpin sekte muda. Apa yang kau katakan masuk akal. Aku akan mengikutimu. Tetua Hong bergumam sesuatu pelan-pelan. Apa yang tadi kau katakan? Fei yang tidak mendengar dengan jelas dan mengajukan pertanyaan. Tuan muda itu bijaksana. Tetua Hong berlutut. Fei yang dan Tetua Hong mengikuti di belakang, yang tentu saja diperhatikan oleh Xia Fukun. Namun, dia tidak peduli, karena pasti ada banyak ahli klan naga yang menjaga tanah suci itu. Bahkan bagi Fei yang dan Tetua Hong, akan sangat sulit untuk memasuki tanah suci dengan selamat seperti yang telah saya lakukan. Dipimpin oleh Ziwei, Xia Fukun segera tiba di tempat suci di Lembah Naga. Alasan mengapa tanah suci disebut tanah suci pastilah karena tempat itu berbeda dari tempat-tempat lain di Lembah Naga. Pada saat ini, tanah suci Lembah Naga juga tampak agak tegang. Putri ketiga, kau kembali. Dua naga dengan kepala dan tubuh yang menjaga pintu masuk itu adalah Xia Fukun, yang melirik mereka sekilas dan menyadari bahwa keduanya memiliki aura binatang iblis tingkat puncak ke-8. Sejujurnya, Xia Fukun telah melihat begitu banyak kekuatan di benua 9 Neter. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang menggunakan binatang iblis tingkat 8 sebagai penjaga gerbang. Sungguh menakjubkan betapa kuatnya klan naga. Apakah jenazah tetua pertama baik-baik saja? Ziwei bertanya kepada para penjaga naga yang sedang menjaga daerah tersebut. Putri ketiga, yakinlah, tanah suci dijaga ketat. Aku percaya manusia-manusia itu tidak akan mampu menerobos masuk. Setelah mendengar perkataan pengawal naga, Ziwei mengangguk. Itu bagus. Dengan demikian, Ziwei memimpin dan berjalan memasuki tanah suci. Xia Fukun mengikuti di belakang, juga bersiap untuk mengikuti Ziwei masuk ke istana yang menyerupai gedung putih. Itu juga terjadi pada waktu ini. Dengan dengusan dingin, dua sosok penjaga naga menghalangi jalan Xia Fukun. Ketika Xia Fukun mendengar kedua pria itu mendengus, dia mengira mereka sedang memberinya semacam sinyal rahasia. Saya menjawab dengan satu kalimat pada saat itu. Kedua penjaga naga itu terdiam sejenak. Kamu sedang bersenandung tentang apa? Xia Fukun terkejut. Apakah kodenya salah? Kupikir kalian berdua memberiku semacam sinyal rahasia. Xia Fukun menjawab, agak terdiam. Kata sandi apa? Apa yang kau pikirkan? Tanah suci klan naga bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Setelah mendengar ucapan penjaga naga di sebelah kiri, Xia Fukun akhirnya menyadari maksud pihak lain. Aku datang bersama Ziwei. Mendengar kata-kata Xia Fukun, kedua pengawal naga itu masih menghalangi jalan Xia Fukun. Naga jenis apa kamu? Kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Ketika ditanya tentang spesies naga, Xia Fukun tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang ku tahu hanyalah nama-nama naga dari novel dan film di bumi. Aku tidak tahu apakah nama-nama itu akan cocok di benua 9 Neter ini. Xia Fukun berpikir sejenak, lalu berpura-pura tenang. Aku adalah keturunan naga emas bercakar 5. Saat Xia Fukun berbicara, dia menengadahkan kepalanya ke belakang. Pandangannya tertuju ke langit dengan sudut 90 derajat. Melihat bahwa kedua penjaga naga itu tidak bergerak untuk waktu yang lama, Xia Fukun dengan cepat menoleh ke arah kedua penjaga naga tersebut. Dua penjaga naga sudah berlutut. Mohon maaf. Jadi, Anda adalah keturunan naga emas bercakar 5. Silakan masuk ke dalam. Xia Fukun, bab 119 kamu dalam masalah besar. Meskipun agak bingung, Xia Fukun tetap dengan berani melangkah memasuki tanah suci klan naga.
Nanti aku harus bertanya pada Ziwei mengapa kedua penjaga naga itu begitu hormat ketika mendengar aku adalah keturunan naga emas bercakar 5. Apakah naga emas bercakar 5 benar-benar sekuat itu di antara naga-naga di benua 9 neter? Setelah Xia Fukun memasuki tanah suci klan naga, kedua pengawal naga itu menatap ke arah sekelompok pohon. Kedua penjaga naga itu mendengus dingin dan segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Siapa yang pergi ke sana? Penjaga naga di sebelah kiri berteriak tajam ke arah semak-semak. Semak-semak berdesir pelan. Fei Yang dan Tetua Hong muncul dari semak-semak dengan agak canggung. Mereka baru saja melihat Xia Fukun berbicara kepada dua penjaga naga dari kejauhan. Dan kedua penjaga itu segera berlutut untuk mengizinkannya masuk ke tanah suci klan naga. Mereka ingin mendekat untuk mendengar apa yang dikatakan Xia Fukun. Tetapi mereka tidak menyangka indera para naga itu sangat tajam. Mereka ditemukan begitu mereka bersembunyi di semak-semak. Ini sebenarnya manusia. Kedua penjaga naga itu sangat terkejut. Tepat ketika mereka hendak membunyikan alarm pertempuran, mereka melihat Fei yang muncul di hadapan mereka dengan langkah-langkah seperti hantu. Tunggu sebentar. Fei yang dengan cepat menutup mulut salah satu pengawal naga. Penjaga naga itu menatap Fei yang dengan ekspresi bingung. Apa yang terjadi? Mengapa dia menutupi mulutnya? Ini salah paham. Pak, kami tadi bersama dua orang itu. Fei yang menjelaskan. Seorang anggota Garda Naga lainnya merasa bingung setelah mendengar kata-kata Fei Yang. Apakah maksudmu bahwa keturunan naga emas bercakar 5 paling mulia di ras naga kita, bersama dengan putri ketiga ras naga saat ini, telah bersekongkol dengan manusia? Fei Yang dan Tetua Hong sama-sama lebih kuat dari kedua pengawal naga ini. Mereka menyembunyikan aura mereka sebelumnya, sehingga keduanya tidak dapat melihat mereka dengan jelas. Hanya karena Fei yang terburu-buru sebelumnya, keduanya dapat melihat mereka dengan jelas. Fei Yang dan Tetua Hong adalah manusia. Mendengar ucapan pengawal naga, Fei Yang juga bingung dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang Yao ini sungguh luar biasa. Menyamarkan auranya sebagai naga saja sudah luar biasa. Tapi dia benar-benar menyamar sebagai makhluk tertinggi di antara para naga. Naga emas bercakar 5. Saat itu, Fei Yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Fei Yang masih ragu-ragu tentang bagaimana mengklarifikasi hubungan ini ketika dia mendengar dua penjaga naga mengeluarkan raungan naga. Kalian berdua sedang apa? Fei Yang terdiam sejenak, lalu bertanya kepada mereka berdua. Beritahu para tetua klan naga untuk menangkap kalian berdua. Manusia. Setelah salah satu penjaga naga selesai mendengus, penjaga naga lainnya juga mendengus dingin. Tidak bisakah kita membedakan apakah mereka naga atau bukan? Kau masih ingin menyebarkan rumor dan memfitnah para bangsawan naga kita. Tunggu sampai para tetua datang. Dan lihat bagaimana kau akan mati. Fei Yang, apakah kalian para naga benar-benar sekejam dan tidak ramah ini? Tuan muda, mari kita pergi duluan. Tetua Hong menarik lengan baju Fei yang berdiri di samping, tampak agak linglung. Fei Yang melirik tanah suci klan naga. Jika jasad naga itu memang berada di tanah suci tersebut, maka Yang Yao kemungkinan besar akan berhasil. Namun, mengingat situasi saat ini, memasuki tanah suci klan naga kemungkinan akan membutuhkan usaha yang cukup besar. Terlebih lagi, klan naga tidak kekurangan ahli di alam transformasi suci setengah langkah. Para ahli sekte 9 neter mereka belum datang ke lembah naga, bertarung di wilayah mereka sendiri. Pihak mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Sangat enggan, tetapi tak berdaya. Pada akhirnya, Fei Yang diseret pergi oleh Tetua Hong. Lagi pula, aura naga-naga perkasa di sekitar mereka telah muncul, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka telah menerima sinyal dari kedua penjaga naga dan sedang bersiap untuk memburu mereka. Tuan muda sekte, jika sisa-sisa naga itu benar-benar berada di tanah suci klan naga, maka Yang Yao mungkin bisa mendapatkannya. Jika demikian, kita hanya perlu menunggu Yang Yao keluar dari lembah naga. Sebaliknya, jika Yang Yao saja gagal, maka tidak akan ada orang lain yang berhasil juga. Dalam perjalanan melarikan diri, Fei Yang menyipitkan matanya setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Hong. Kata-kata Tetua Hong memang benar adanya. Hanya, jika Yang Yao benar-benar ingin menghindari mereka, tidak akan mudah untuk menemukannya.
Perjalanan ke lembah naga, ini ternyata menguntungkan Yang Yao. Sosok hantu itu. Pada akhirnya, Fei yang diam-diam sudah menyimpan rasa dendam terhadap Yang Yao. Anda bisa lari dari biksu, tetapi Anda tidak bisa bersembunyi dari kuil. Jika Xia Fukun benar-benar berhasil melarikan diri secara diam-diam, paling buruk, aku akan memimpin para ahli sekte 9 neter ke Ghost Shadow untuk menuntut kepulangannya. Jauh di 9 dunia bawah. Ah, aku berhutang. Bintang film itu bersin 2 kali berturut-turut. Berpikir, mengutuk, lalu melontarkan hinaan. Siapa yang mengutukku? Dia yang mengutukku. Sang pembuat film memeras otaknya untuk waktu yang lama tetapi tetap tidak bisa mengetahui siapa yang menghinanya. Di dalam lembah naga, tanah suci para naga. Bagaimana kamu bisa masuk? Ziwei menatap Xia Fukun dengan sedikit kebingungan. Niat awalnya adalah agar Xia Fukun menunggunya di pintu masuk. Lagi pula, hanya mereka yang memiliki garis keturunan paling mulia dari klan naga yang diizinkan memasuki tanah suci ini. Namun, yang mengejutkannya, ketika dia berbalik, Xia Fukun sudah diam-diam mengikutinya dari belakang. Aku memberitahu para penjaga naga bahwa aku adalah keturunan naga emas bercakar 5, dan mereka mengizinkanku masuk. Xia Fukun berkata dengan nada meremehkan. Ziwei, apakah kau berasal dari garis keturunan naga emas bercakar 5? Ziwei mengajukan sebuah pertanyaan. Aku tidak tahu, aku hanya mengatakannya begitu saja. Melihat sikap Ziwei, Xia Fukun tahu ada sesuatu yang tidak beres. Apakah garis keturunan naga emas bercakar 5 benar-benar semulia itu? Ziwei, kamu dalam masalah besar. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kau pasti tahu bahwa garis keturunan naga emas bercakar 5 belum muncul selama hampir 1000 tahun. Semuanya sudah berakhir. Para tetua itu pasti telah menerima pesan dari penjaga naga dan telah kembali sekarang. Jika para tetua mengetahui bahwa kamu berbohong tentang informasi tersebut, mereka pasti akan menghukummu. Xia Fukun, dia langsung bingung begitu Ziwei mengucapkan kata-kata itu. Apa-apaan ini semua? Aku cuma menyebutkannya secara sambil lalu. Bagaimana bisa aku jadi bermasalah sebesar ini? Pada saat itu juga Ziwei berada dalam keadaan sangat cemas dan Xia Fukun benar-benar bingung. Serangkaian langkah kaki mendekat. Ziwei, ku dengar para anggota klan dengan garis keturunan naga emas bercakar 5 telah muncul kembali di dunia. Bab 120 Kamu adalah manusia. Ziwei, ku dengar para anggota klan dengan garis keturunan naga emas bercakar 5 telah muncul kembali di dunia. Serangkaian langkah kaki tergesa-gesa mendekati lokasi tempat Ziwei dan Xia Fukun berada. Ziwei melirik Xia Fukun. Tatapan matanya menyampaikan pesan, lihat, ini semua salahmu. Xia Fukun juga tak berdaya. Siapa sangka ucapan santai yang dia lontarkan akan menimbulkan kehebohan besar di antara para naga. Xia Fukun mengangkat bahu. Dan tak lama kemudian dia melihat orang-orang yang sedang berbicara. Sebagian besar dari orang-orang ini, seperti Ziwei, telah berubah menjadi wujud manusia. Kecuali bahwa mereka memiliki sepasang tanduk rusa di kepala mereka. Selain itu, aura yang terpancar dari orang-orang ini, setiap hidangan membuat Xia Fukun dipenuhi rasa takut. Keempat sosok yang muncul semuanya berada di alam transformasi suci setengah langkah. Dengan kata lain, ini semuanya adalah binatang iblis tingkat ke-10 dari klan naga. Jika hanya 1 atau 2 orang, Xia Fukun mungkin masih punya cara untuk melarikan diri. Tetapi, ini adalah 4 ahli klan naga yang telah mencapai setengah langkah dalam tahap transformasi suci. Ini sudah keterlaluan. Saat itu, hanya itu yang dipikirkan Xia Fukun. Ziwei, di manakah anggota klan yang memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5? Pakar naga, terkemuka itu mengenakan congsam bersulam, dan matanya sedikit menonjol keluar, membuatnya tampak agak abstrak. Tetua kedua, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Ziwei juga bingung. Dia bisa menebak tanpa berpikir panjang bahwa pastilah 2 penjaga naga di luar tanah suci itulah yang memberitahu para tetua di antara para naga. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Pria naga itu, mengenakan congsam bersulam dan dipanggil tetua kedua, mengalihkan pandangannya ke Xia Fukun. Bagaimana kau bisa sampai di tanah suci? Mungkinkah kau adalah pewaris garis keturunan naga emas bercakar 5? Setelah mendengar kata-kata tetua kedua,
Xia Fukun langsung merasakan beberapa tatapan tertuju padanya. Aura mencekam yang dirasakannya berbeda dari apapun yang pernah dialaminya sebelumnya. Bahkan yang mulia surgawi agung dari bayangan hantu pun tidak sekuat keempatnya. Hehehe, Xia Fukun tertawa canggung. Tetua kedua, saya rasa mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Saya mengkhawatirkan tetua pertama. Jadi saya buru-buru berbohong tentang memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5. Saya berdengung. Sebelum Xia Fukun selesai berbicara, dia merasakan tekanan luar biasa menekan seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menggeliat kesakitan. Darah mengalir dari hidung, mata, telinga, ketujuh lubang tubuhnya. Penatua kedua, melihat kondisi Xia Fukun yang menyedihkan, Ziwei dengan cepat melangkah maju dan meraih lengan tetua kedua. Ziwei, apakah kamu yang membawa orang ini masuk? Barulah setelah Ziwei meraih lengannya, tetua kedua menarik aura penindasannya. Ya, ketika Ziwei melihat Xia Fukun yang terjatuh ke tanah, dia berpikir untuk ikut menanggung sebagian kesalahan Xia Fukun. Beraninya kau, tetua kedua berteriak dengan marah. Ziwei, manusia telah memasuki lembah naga, dan musuh yang tangguh sudah di depan mata. Sebagai putri ketiga dari klan naga, apalagi sekarang keberadaan Raja Naga Tua tidak diketahui dan tetua agung baru saja meninggal. Kau malah memimpin naga tingkat rendah dari garis keturunan yang tidak diketahui ke Tanah Suci. Para pengawal, bawa putri ketiga dan naga rendahan ini ke Gua Naga Es. Lepaskan dia hanya setelah dia merenungkan perbuatannya. Ya, beberapa pengawal naga berjalan mendekat dari belakang. Meskipun orang yang ingin mereka tangkap adalah putri ketiga klan naga mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan menghilangnya Raja Naga Tua, ketiga putri klan naga hanya memiliki sedikit kekuasaan nyata. Kekuasaan itu sebagian besar berada di tangan beberapa tetua klan naga. Keadaan mungkin sedikit lebih baik ketika tetua pertama masih hidup, karena ia masih mempertimbangkan perasaan Raja Naga yang lama. Tetapi sekarang setelah tetua pertama gugur, tetua kedua bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam klan naga. Dengan cara ini, sekalipun putri ketiga klan naga di penjara, tidak akan ada yang berani menyuarakan keberatan. Ziwei memperhatikan saat para penjaga naga mendekatinya. Dia sudah menduga bahwa dia akan dihukum karena membawa Xia Fukun ke Tanah Suci. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tetua kedua akan memenjarakan dia dan Xia Fukun bersama-sama di Gua Naga Dingin. Secerca kemarahan terlihat di matanya, tetapi Ziwei tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat Xia Fukun dan mengikuti para penjaga naga ke Gua Naga Dingin. Itu terjadi setelah Ziwei pergi. Di dalam Tanah Suci itu, keempat tetua klan naga berkumpul bersama. Kakak kedua, aku khawatir akan ada kritik dari bawah atas apa yang kau lakukan. Lagi pula, kakak tertua baru saja pergi dan kau sudah mengurung putri ketiga. Lalu kenapa? Tetua kedua dari klan naga itu mendengus dingin. Raja Naga Tua telah hilang, dan kakak tertua juga telah meninggal. Jika klan naga ingin bangkit kembali, bukankah itu masih bergantung pada kita bertiga? Biarkan orang-orang itu mengatakan apapun yang mereka inginkan. Tetapi dua putri lainnya di klan harus merahasiakan berita ini dari mereka. Kudengar mereka juga sedang mengasingkan diri, berusaha menembus ke alam kesucian setengah langkah. Gua Hanlong, Xia Fukun secara bertahap sadar kembali sehari kemudian. Sambil memandang kegelapan pekat dan stalaktit yang hanya ditemukan di tempat wisata di bumi, Xia Fukun hendak berdiri ketika ia melihat sosok cantik berlari ke arahnya. Jangan bergerak, cederamu cukup serius. Biarkan aku mengoleskan obat dulu. Xia Fukun sedikit terkejut ketika melihat Ziwei muncul di hadapannya. Apakah kita dikurung? Tapi bukankah kau putri ketiga dari klan naga? Mengapa kau dihukum bersamaku juga? Mendengar perkataan Xia Fukun, mata Ziwei sedikit memerah. Dia juga tak berdaya. Jangan banyak bicara. Dalam beberapa hari, jika kemarahan tetua kedua mereda, dia mungkin akan membiarkan kita keluar. Kau pakai bajumu dulu. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu. Saat Ziwei berbicara, dia menjentikkan jarinya. Dan seketika itu juga, semua pakaian Xia Fukun menghilang. Xia Fukun, apa maksudnya ini?
Aku belum pernah memperlihatkan payudaraku di depan seorang wanita sejak aku datang ke benua 9 Neter. Jadi mengapa aku telanjang di depan seekor naga betina hari ini? Xia Fukun menutupi alat kelaminnya dengan kedua tangan saat itu. Saat melihat postur tubuh Xia Fukun itulah Ziwei mengeluarkan teriakan kaget. Wajahnya memerah. Dan dia cepat-cepat memalingkan kepalanya. Anda, mengapa struktur fisikmu berbeda dari naga-naga lainnya? Kamu manusia. Mendengar seruan Ziwei, Xia Fukun pun ikut merasa cemas. Oh tidak, aku telah terbongkar. Bagaimana jika Ziwei keluar dan mengungkapkan rahasianya? Menyadari hal itu, Xia Fukun dengan cepat melangkah maju dan menutup mulut Ziwei. Berhenti berteriak. Semua orang bisa mendengarmu jika kamu terus berteriak. Dan kamu